Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Iva selaku host pada acara hari ini, yaitu Bisik Psikologi, Bincang Asik Psikologi. Nah, jadi pada podcast kali ini kita akan bersama-sama membahas topik terkait dengan toxic positivity. Nah, pasti di antara kalian ada yang udah gak asing ya sama topik ini. Tapi untuk lebih tahu lebih dalamnya, kita akan bersama-sama membahas dengan narasumber kita yang super keren. Langsung aja kita panggil Tiara Cantika. Halo semuanya, halo Iva. Halo Tiara, apa kabar? Alhamdulillah, aku baik. Gimana nih kesibukannya? Aman nggak? Aman, alhamdulillah sih, walaupun banyak tugas ya. Iya sih, hektik banget. Oke. Jadi guys, Tiara ini merupakan anggota di ILPI Wilayah 2 pada periode 2022-2023 kemarin sebagai Badan Pengembangan dan Pengkajian Wilayah. Dan Tiara ini juga mendapatkan penghargaan sebagai anggota BPPK terbaik. Keren banget ya guys. Oke. Langsung aja kita masuk ke topik pembicaraan terkait dengan toxic positivity. Oke Tiara, jadi menurut kamu gimana sih konsep terkait dengan toxic positivity dan gimana konsep ini pertama kali muncul? Oke, jadi kita hari ini mau bahas toxic positivity ya Iva. Iya. Jadi sebelum kita emang masuk ke materi yang lebih dalam, kita cari tahu dulu nih kira-kira toxic positivity itu apa sih gitu. Jadi setelah aku baca-baca lagi nih Iva, jadi toxic positivity itu adalah ketika kita tuh ini mengalami emosi atau peristiwa yang negatif. Kayak misalkan kita lagi emosi marah, lagi sedih, lagi kesal atau yang lain-lain. Nah tapi kita tuh berusaha agar memandang itu tuh dari sisi yang positif. Kayak misalkan lagi marah, terus kita bilang kayak udahlah nggak apa-apa, itu mah nggak usah marah-marah juga nggak apa-apa gitu, bakal baik-baik aja kayak gitu. Atau misalkan kita ketika lagi sedih, lagi gagal, terus habis itu kita tuh bilang kayak ya udahlah semua bakal baik-baik aja, nggak usah lah kita sedih-sedih kayak gitu. Nah itu adalah toxic positivity kayak gitu. Jadi kita tuh berusaha melihat dari yang negatif-negatif itu, kita tuh berusaha melihat yang positif kayak gitu. Jadi itu kan ya nggak baik juga kan, karena harusnya kita merasakan perasaan negatif kayak misalkan marah, sedih dan lain-lain, tapi itu tuh malah kita tahan kayak gitu. Jadi nggak keluar tuh emosi negatifnya kayak gitu Iva. Nah kalau misalkan awal mulanya itu kenapa? Jadi dulu nih ya, kita tuh kan mungkin kayak sering banget yang ngeliat kata-kata motivasi kayak di Instagram atau di sosmed lain, kayak misalkan kita tuh kalau mengalami kegagalan kita harus semangat, banyak banget deh pokoknya kata-kata motivasi kayak gitu. Nah itu ternyata pas dilihat-lihat lagi, kok ini tuh bukannya malah membuat individunya semakin lebih baik, tapi malah membuat individunya tuh jadi semakin merasa buruk gitu. Kenapa ya? Karena itu tadi emosi yang harusnya dia rasakan, yang harusnya dia keluarkan itu justru ditahan. Kayak yang tadi mungkin harusnya ya setelah mengalami kegagalan kan dia ya harusnya merasa sedih dong gitu, tapi karena ada kata-kata kayak harus semangat gitu-gitu kan, mau nggak mau ya dia harus semangat juga kan setelah baca itu. Jadinya malah emosi yang harusnya dia rasakan tuh jadi nggak keluar kayak gitu sih Iva. Jadi kita seseorang kayak merasa sedih tuh nggak apa-apa ya, keluarin aja gitu. Jangan dipendam, karena itu bisa mengakibatkan toxic positivity. Oke. Selanjutnya, gimana sih toxic positivity itu dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang? Ya, jadi kalau misalkan itu ya, jadi kan tadi udah aku bilang ya, kalau misalkan orang yang toxic positivity ini ketika dapat emosi negatif, dia tuh kayak nggak mau nerima gitu. Jadi kayak ketika dapat emosi negatif, kayak marah, kayak sedih, dia tuh mungkin dia terima kayak aku tuh lagi marah gitu, tapi dia tuh nanamin di dalam hatinya itu kalau misalkan ya udah kita tuh ya terima aja, nggak usah marah, semua tuh bakal baik-baik aja kayak gitu. Dan itu tuh kan berpengaruh ya kepada emosionalnya, karena yang harusnya itu dia keluarkan energi negatifnya jadi malah terpendam gitu. Jadi kan karena semakin banyak emosi negatif yang dipendam gitu kan, lama-lama yang menumpuk kan itu emosi negatif di dalam diri kita. Jadi makanya itu ya kita bisa-bisa ya capek akan emosi negatif tersebut. Jadi di sini ya teman-teman semuanya, kalau misalkan emang kalian itu merasakan emosi negatif, ya udah kalian tuh ya keluarin aja kayak gitu. Jangan ditahan, karena kalau misalkan gak dikeluarin ya itu emosi bakal numpuk gitu di dalam diri kalian kayak gitu. Kalau numpuk juga akan bahaya ya. Lama-lama juga akan membludak dan bisa meledak. Iya, malah lebih bahaya itu. Oke. Selanjutnya, seperti apa sih biasanya toxic positivity itu terjadi? Kayak
ada nggak sih pola atau ciri khas tertentu kayak ketika seorang tersebut mengalami toxic positivity sendiri? Oke, jadi kalau misalkan ciri tertentunya ya mungkin ya yang pertama ini misalkan ketika dia itu lagi merasakan emosi negatif ya tadi ya dia itu kayak nggak nerima emosi negatif tersebut atau jadi kayak misalkan lagi marah ya dia nggak nerima itu, lagi sedih nggak nerima itu, terus habis itu kalau misalkan emang selanjutnya dia menerima itu dia mencoba buat menyangkal, jadi kayak misalkan marah kayak tadi ya udahlah nggak usah marah, ngapain marah gitu, nggak ada gunanya juga kayak gitu. Nah itu bisa jadi seperti itu. Nah terus habis itu selanjutnya adalah jadi kan kita itu kalau misalkan merasakan emosi negatif kan harusnya ya ini kan ya kita keluarkan gitu. Dan kalau misalkan emosi negatif itu dipendam terus kayak misalkan kita kita tuh misalkan kecewa gitu gara-gara misalkan nilai ujian kita tuh jelek gitu kan, harusnya ya yang harus kita rasakan adalah kecewa gitu, tapi kita tuh malah bilang ke diri kita kayak ya udah nggak apa-apa, ada yang lebih jelek lagi dari kita misalkan kayak gitu. Nah itu kan dengan adanya kayak gitu kan itu malah bikin diri kita tuh kayak nggak bisa nemuin jalan keluar dari situ yang harusnya kita memperbaiki diri kita, memperbaiki pola belajar kita, tapi karena kita bilang ke diri kita ya udah nggak apa-apa, itu kita akhirnya nggak berubah, tetap di situ-situ aja. Iya, tetap di situ-situ aja kayak gitu. Jadi tanda-tandanya itu sih yang pertama tuh dia kayak nggak bisa ngerasain emosinya. Kalau misalkan udah ngerasain pun dia menyangkal itu, dan dia tuh juga kalau ada emosi negatif nggak bisa keluar dari emosi itu. Gitu. Jadi biasanya orang tuh menyangkal gitu ya atas emosi negatif gitu yang diterima. Betul. Oke. Terus selanjutnya mengapa lingkungan di kampus itu sering kali menjadi tempat yang rawan seseorang itu mengalami toxic positivity? Menurut kamu itu gimana? Oke, jadi benar sih kalau misalkan di kampus itu benar-benar rawan banget ya toxic positivity-nya. Jadi gini sih, kalau misalkan di kampus itu kan kayak kita tuh banyak banget ya teman-teman kita atau misalkan orang terdekat kita itu tuh banyak banget di kampus yang kompetitif ya kan, kayak misalkan saling berlomba-lomba lah tuh biar dapet caranya nilai bagus kayak gimana, caranya biar nggak remedial gimana, pokoknya banyak banget yang kayak gitu. Nah kalau misalkan emang dia itu suatu hari nih si anak yang ambisius ini dia itu dapat nilai yang jelek, nah dia itu pasti kan harusnya dia tuh merasa kayak ya ini kan kayak kecewa gitu. Tapi misalkan nih dia cerita ke orang terus habis itu biasanya orang-orang tuh bakal bilangnya tuh kayak masa gini doang ini sih sedih, padahal kan harusnya ada lagi yang lebih sedih. Jadi nggak usah malah dibanding-bandingin. Benar gitu ya. kayak gitu. Jadi makanya itu juga nih kebanyakan toxic positivity itu tuh banyak banget di lingkungan kampus kita, terutama biasanya tuh menghinggapinya ke anak-anak yang emang ambisius gitu kayak gitu. Karena emang dia tuh kayak melihat diri dia kayak ya masa nilai segini doang ini sih kayak sedih, masa nilai segini doang nggak bersyukur. Bener nggak bersyukur gitu. Gue aja segini nggak apa-apa. Iya kayak gitu, terutama pas kita curhat ke orang sih biasanya tuh sering banget digituin kayak nggak bersyukur banget. Terus juga seringnya tuh biasanya ke anak-anak yang ceria sih, benar, biasa anak-anak yang ceria tuh kayak mereka tuh nggak mau nunjukin mereka tuh lagi sedih. Karena kayak misalkan cerita ke orang terus mereka tuh biasanya orang-orang tuh kayak kamu kan ceria, suka ketawa, masa gini doang aku sedih. Makanya jadi kayak orang itu yang merasakan itu tuh jadi kayak bener juga kata dia, ngapain jadi sedih, dia kayak gitu. mau sedih juga gimana gitu, jadi malah kependem. Dan jadi toxic positivity. Betul. Dan jadi bahaya. Kayak gitu. Jadi kayak ya dipendem gitu deh, mereka tuh perasaannya nggak bisa ngeluarin karena ya takut dipandang sama orang-orang tuh bakal kayak negatif juga gitu sih, kayak gitu. Padahal ya nggak apa-apa kan, yang namanya orang ceria ya pasti nggak selamanya juga hidupnya lurus-lurus aja gitu kan. Kayak gitu, makanya itu sering banget terjadi. Oke, selanjutnya kan tadi udah bahas nih tentang kayak gimana orang tersebut mengalami toxic positivity dan lain sebagainya. Nah sekarang aku mau bahas terkait dengan dampak. Ada nggak sih dampak yang yang mungkin ditimbulkan gitu, atau trauma yang mungkin bisa dialami oleh si korban yang mengalami toxic positivity itu sendiri? Oke, jadi kan kalau misalkan orang yang toxic positivity itu dia kan kayak selalu memendam perasaannya gitu karena dia tuh nggak berani gitu untuk mengeluarkan perasaannya, mau marah nggak berani, mau nangis nggak berani gitu. Jadinya akhirnya ya perasaannya itu kan terpendam dan lama-lama ya mungkin dampaknya ya bisa stres gitu kan, karena dia tuh terlalu banyak memendam. Sama jadinya tuh ya dia tumbuhnya karena dia itu ini ya jadinya nggak percaya diri nih buat kayak
komunikasikan emosinya dia nggak percaya diri, atau kalau misalkan dia bilang ke teman-temannya lagi sedih juga dia nggak percaya diri, ya akhirnya ya itu kalau misalkan kebiasaan kayak gitu ya pasti itu berpengaruh dong ke tingkat kepercayaan dirinya. Jadi dia ya semakin nggak percaya diri lah buat mengekspresiin emosinya kayak gitu. Dan itu juga kalau misalkan terus berkelanjutan itu kan jadinya emosinya tuh ya semakin dipendam gitu kan. Nah itu tuh jadinya nggak baik, karena lama-kelamaan ya dia setiap marah dia tuh tahan kayak gitu. Jadi kepikiran kayak, juga. benar, jadi kayak dia ya udah kayak gitu aja sih. Jadi kayak ya nggak baik lah gitu kalau misalkan dampaknya kayak gitu. Dan buat kedepannya tuh juga nggak baik gitu. Jadi bukan dampaknya tuh bukan saat ini doang, tapi ya buat kedepannya lagi juga ya. Kayak gitu. Apalagi kalau ya itu yang tadi kayak emosinya semakin hari semakin ditahan, lama kelamaan ya juga pasti makin parah dong. Iya, ya nggak sih? benar. Oke, tadi kan udah bahas nih tentang dampak atau juga tentang ciri-ciri orang yang mengalami toxic positivity. Nah, sekarang kita lanjut nih membahas terkait dengan langkah apa sih yang bisa diambil seseorang ketika mengalami toxic positivity. Bisa dijawab? Oke, jadi langkah-langkahnya ya. Jadi kan tadi mungkin udah aku bilang ya, kalau misalkan orang yang mengalami toxic positivity itu tuh mereka nggak menerima perasaannya. Jadi kalau misalkan emang kalian merasa udah capek banget nih, kan biasanya orang yang toxic positivity itu kan dia lagi sedih nggak bisa nangis, lagi marah nggak bisa marah, dan itu tuh lama-lama kayak capek juga kan, yang memendam emosi yang namanya nggak bisa dikeluarin tuh capek banget. Jadi kalau misalkan emang kalian merasakan itu, merasa kayak udah capek, itu kalian bisa lah langsung kita tuh terima gitu perasaan kita. Jadi kita tuh kita tuh cari tahu dulu nih di dalam diri kita sendiri, emang ini kita tuh lagi merasakan apa sih kayak gitu. Kalau misalkan emang di dalam hati kita ternyata kita walaupun sering ketawa-tawa tapi ternyata kita itu dalam hati nyimpan kesel, ya udah kita terima perasaan kesel itu. Oh ya udah, kita cari tahu ternyata aku tuh lagi kesel, ternyata aku tuh lagi sedih, ternyata aku tuh lagi marah. Nah itu tuh kita terima kayak gitu perasaan kita yang seperti itu. Nah abis itu nih, jadi kan setelah kita terima, barulah abis itu mungkin kita tuh juga bisa cerita nih ke orang lain. Jadi kayak aku tuh merasa ini loh, aku tuh merasa kayak gini loh, kayak gitu. Nah itu tuh bisa cerita, tapi kita tuh harus pastiin kalau misalkan teman kita atau orang terdekat yang kita ajak cerita tuh nggak toxic positivity kayak itu gitu. penting. Karena takutnya kita tuh kan mau ngeluarin perasaan kita, mau ceritain perasaan negatif kita. Nah tapi ternyata dia ini pas kita cerita malah kayak ya udah kamu sabar ya, atau enggak kayak semua kan baik-baik saja, atau misalkan kayak pokoknya kayak ya udah kayak semangatin tapi nggak ngasih solusinya. Nah itu tuh malah bikin kita tuh emosinya jadi lebih negatif lagi kayak gitu. Jadi ya sebelum kita cerita ke orang itu tuh kita pastiin kalau misalkan orang ini tuh baik gitu, maksudnya kayak orang ini tuh baik dalam toxic artian positivity, kayak gitu. Jadi itu sih yang mungkin yang harus diiniin adalah kita tuh kayak harus tahu dulu perasaan kita, terus habis itu kita juga harus terima perasaan kita. Nah baru kalau misalkan emang kita itu butuh seseorang, ya udah kita cerita aja ke orang lain kayak gitu. Jadi kata kuncinya tuh yang paling penting itu terima ya, terima atas emosi yang sedang kita alami, baik itu negatif atau positif. Oke, terus selanjutnya gimana sih cara membangun batasan yang sehat dalam suatu relationship atau suatu hubungan untuk mencegah toxic positif itu sendiri? Oke, jadi kalau misalkan mencegah ya, jadi mungkin kan kayak tadi ya, kita tuh misalkan kayak punya teman itu tuh orangnya toxic positivity banget gitu. Kita cerita disuruh semangat, semua kan baik-baik aja. Jadi sebenarnya itu tuh sebenarnya kata-katanya tuh bagus ya, kayak itu kan memotivasi kita kan, kayak semangat, baik-baik aja kayak gitu. Cuman kalau misalkan kita cerita ke orang, terus habis itu orang itu tuh kita baru ngomong judulnya doang, kayak misalkan aku tuh ini loh, misalkan habis berantem sama pacar aku, terus habis itu dia tuh kita belum cerita kenapa berantemnya, terus dia tuh langsung bilang kayak yaudah kamu semangat ya, kamu semua kan baik-baik aja. Itu kan kayak tandanya nggak tulus banget kan. Kita tuh cerita nggak didengarnya tuh tulus, beda sama orang yang kalau misalkan kita tuh cerita terus habis itu dia dengerin dulu nih, kita tuh cerita, oh kamu tuh jadi gara-gara ini ya, gara-gara itu ya, terus habis itu barulah kita kasih semangat. Itu kan kayak beda banget kan rasanya. Jadi mungkin kata-kata toxic positif, kata-kata kayak semangat, kata-kata semua akan baik-baik aja tuh sebenarnya tuh baik-baik aja, nggak apa-apa dipakai. Cuman jangan pas teman kita itu kayak baru cerita ujungnya doang, judulnya doang, kita tuh langsung bilang kayak gitu, karena itu tuh nunjukin kalau misalkan tuh kita nggak tulus dengerin mereka tuh cerita kayak gitu. Jadi
apa namanya, kalau misalkan ada teman kita cerita ya udahlah kita tuh bisa ya kayak misalkan apa namanya, dengerin dulu. Dengerin dulu. Terus kalau misalkan emang bisa kasih saran yang positif ya udah kasih saran kayak gitu. Iya. Nah mungkin balik lagi ya ke apa namanya, ke pertanyaan Iva tadi. Jadi apa namanya, gimana caranya biar kita tuh terhindar dari lingkungan yang toxic positivity. Nah itu kalau misalkan emang ada teman kita yang kayak gitu, yang kayak kita pas baru cerita dia udah kayak ngejudge kita, baru langsung ngomong sabar ya gitu-gitu, ya mungkin ya udah kita gak usah lagi cerita sama dia gitu, karena itu itu kan bikin emosi negatif kita tuh terpendam ya dengan omongan-omongan yang seperti itu. Jadi daripada makin terpendam setiap hari, kayak makin terpendam gitu ya udah. Jadi kayak kalau misalkan emang mau cerita ya udah kita cari tempat lain lagi gitu ya, nggak toxic positivity gitu. Atau kalau misalkan emang punya duit ya itu bisa ke psikolog gitu ya. Karena psikolog tuh nggak akan toxic positivity. Iya gitu. dong, sebenarnya nggak bakal dijudge juga. Betul kayak gitu. Atau kalau misalkan emang merasa ke psikolog mahal, terus habis itu nggak punya teman yang cerita, kita bisa lah validasi perasaan kita itu di buku diary kayak gitu. Jadi kita bisa kayak bisa catetin, oh hari ini aku merasa kesal, merasa marah, merasa nggak baik gitu. Nah itu tulis kita aja, bisa, tulis di situ biar kita tuh bisa semakin ngenalin diri kita, oh ternyata aku tuh merasanya kayak gini loh, kayak gitu. Terus habis itu kalau misalkan udah kita kenalin kan kita jadinya bisa keluar dari masalah itu yang kita rasakan. Jadi kita evaluasi gitu dari jurnal yang udah kita tulis sebelumnya, kita lihat jadi kemarin tuh aku merasa kayak gini gitu. Jadi kita bakalan nemu solusi atas masalah yang kita kita rasakan gitu. Betul, kayak gitu. Jadi ya begitu. Oke. Selanjutnya, sebetulnya menurut kamu nih, sebetulnya toxic positivity itu memang berdampak negatif secara keseluruhan atau sebenarnya ada nggak sih dampak positif dari toxic positif itu sendiri? Kalau misalkan dampak ya namanya toxic itu kan artinya racun ya, alias ya setiap orang minum racun tuh ya pasti meninggal gitu kan. Gak mungkin ada orang yang kayak ya gimana gitu kan gak meninggal ya. Jadi makanya toxic positivity ini tuh walaupun emang kata-kata yang dikeluarkan itu tuh positif, kayak misalkan baik kayak semangat ya, kata-kata motivasi banget, tapi ini tuh bikin kita tuh nggak bisa ngeluarin emosi kita. Makanya itu yang bikin kita tuh dampak negatif dari toxic positivity ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang kita mau ngasih semangat, mau ngasih kata-kata motivasi, itu tuh kayak tadi aku bilang, itu lebih baik kita tuh kayak dengerin dulu dia tuh ngomongnya tuh seperti dengerin dulu cerita dia tuh seperti apa kayak gitu. Jangan ujuk-ujuk kita ngasih semangat ya kayak gitu, karena itu ya nggak baik juga, malah bikin perasaan dia tuh makin terpendam kayak gitu sih. Jadi sebenarnya itu tuh namanya aja yang kayak positif, tapi sebenarnya tuh dia tuh negatif. Jadi jangan tertipu jangan tertipu dengan kata-kata toxic positivity. Baik. Jadi last question nih Tiara. Oke, kesan dan pesan untuk mahasiswa di luar sana supaya mereka itu terhindar dari istilah toxic positivity. Oke, jadi kesan pesannya mungkin juga mirip kayak yang tadi ya. Jadi ya kayak ya pas kita itu merasa kita nggak baik-baik aja, merasa diri kita kenapa-kenapa, merasa pokoknya misalkan kita merasa kayak marah tapi marahnya dikit doang, kesel tapi dikit doang, itu tuh sebenarnya bisa jadi tanda-tanda kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Jadi kalau misalkan ada perasaan-perasaan apapun itu, sekecil apapun itu ya udah terima aja gitu. Jangan coba-coba buat kayak disangkal nggak usah lah merasakan hal itu, udahlah tolak aja, kita berpikir positif aja, jangan kayak gitu. Jadi itu tuh penting banget ya buat kita tuh kayak merasakan perasaan kita yang sesungguhnya, terus kita terima, jangan ditolak. Sama abis itu adalah kita tuh kayak dengan kita bisa nerima perasaan kita tuh sebenarnya bisa keluar dari masalah itu. Jadi kayak kita tuh pahamin dulu. Nah kalau udah paham banget nih, ternyata aku tuh merasa kayak gini, jadi kita kan bisa ya keluar dari situ. Jadi kalau misalkan biar aku nggak kayak gini lagi, biar aku nggak merasakan perasaan ini lagi, ya udah kita lakukan sesuatu kayak gitu. Jadi toxic positivity ini tuh nggak baik gitu, karena bikin kita tuh tetap ada di masalah situ-situ aja, nggak bikin kita tuh berkembang kayak gitu. Jadi di masa depan pas kita kesel lagi, pas kita dapat masalah itu lagi kesel lagi, pas dapat masalah itu lagi kesel lagi. Nah sementara kalau misalkan kita emang
merasakan apa yang kita rasakan, kita akuin itu, kita bisa keluar dari situ kan justru kita malah pas dapat itu ya kita udah nggak kayak gitu lagi kan. Jadi bisa kita lebih baik lagi kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin kalian tuh sering banget nahan perasaan kalian, terus habis itu kayak nolak perasaan negatif itu, ya udah kalian itu sekarang mulailah kita terima lah perasaan itu, mau seceria apapun kalian, mau seambisius apapun kalian, ya udah kalau lagi kecewa, lagi nggak baik-baik aja, lagi itu kesel, keluarin aja kayak gitu. Kalau emang nggak percaya banget sama orang, takut orang ini toxic positivity juga, takut orang ini misalkan bocor, ya udah kita cerita aja di buku diary kita kayak gitu. Atau misalkan sekarang kan juga banyak ya orang yang curhat di sosmed gitu. Misalkan kayak ada tuh akun Twitter pribadinya doang buat curhat-curhat, nah itu juga bisa di situ. Jadi Tiara nih pesannya tuh kalau kalian mengalami toxic positif itu sebenarnya jangan, dan kalau kalian sedang mengalami emosi yang sifatnya tuh negatif kayak contoh marah, kesel, kecewa, itu sebenarnya nggak apa-apa, terus terima aja dulu ya nggak Ti? Betul. Baru kita evaluasi nih, dan kita bisa ambil nih dari situ kayak langkah apa sih yang kita bisa ambil atau perbaiki dari emosi tersebut biar nggak menumpuk gitu, yang mana bakal bisa merugikan juga bagi diri kita di suatu hari nanti, dan juga mengganggu kesehatan mental yang sudah Tiara jelaskan di awal. Fisik juga bisa sih ya, jadi kayak kalau misalkan kita capek mulu kan ya nanti berpengaruh ke fisik juga kan, stres bikin mah misalkan, ada juga yang stres itu tipes. Ya karena pusing-pusing, nah itu ada kayak gitu. Jadi ya jadi benar-benar merugikan ya baik secara fisik maupun secara mental. Iya, betul banget. Jadi menarik banget ya guys pembahasan tentang toxic positivity yang udah disampaikan oleh Tiara, dan semoga pembahasan kita pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di rumah. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Tiara yang udah nyempatin waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Terima kasih banyak Kati. Makasih juga ya Iva. Oke, jadi sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.